Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di sini kita akan menyiapkan untuk desain kemasan produk nugget gitu. Kemudian langkah awal pertama kita siapkan dokumen. Di sini saya telah menyiapkan lembar kerja. Kemudian saya mengklik rectangle 2 kali. Kemudian setelah itu saya ubah ukuran 100 kali 170 mm. Kemudian arahkan kursor kepada titik center. Setelah itu letakkan di kertas bagian di pinggir. Kemudian kita buka untuk membuat garis bantu. Di sini kita menggunakan garis bantu dengan ukuran 20 mm. Nah, kemudian kita klik shift rectangle, kemudian kita tekan T. Otomatis garis sudah sesuai dengan pada garis dasar. Kemudian kita copy dan kita ubah ukurannya itu menjadi 10. Kemudian tekan shift, kemudian tekan D untuk ke bawah. Kemudian kita buat lagi, kita buat garis untuk di sebelah kiri, dengan ukuran sama 10. Kemudian kita copy untuk di garis bagian kanan dengan kita tekan shift. Setelah itu kita blok untuk media kotak yang itu untuk kita gandakan gitu. Nah, setelah kita geser ke sebelah kanan. Nah, kemudian kita membuat garis bantu dengan garis yang telah kita buat tadi. Pastikan garis bantu tersebut sudah berada pada titik not ataupun sudah pada ujung garis yang telah kita buat sebagai panduan tersebut. Setelah garis bantu selesai dibuat, garis-garis yang awal kita buat tadi kita klik semua. Setelah itu langsung kita delete gitu. Nah, untuk mempercepat kita klik semua garis, kemudian kita delete. Nah, untuk garis bantu awal sudah kita hapus. Kemudian kita klik bracer untuk kita membuat bagian bawahnya gitu. Nah, untuk bagian bawah ini kita buat sesuai dengan bentuk yang kita inginkan gitu. Kita buat lekukannya, kemudian kita arahkan ke bawah. Nah, kemudian kita ke kursor, kemudian kita tekan shift pada kotak. Kemudian kita bagian yang bawah itu kita intercept untuk menghapus gitu. Jadi bagian bawahnya aja yang akan terhapus. Setelah itu lekukan tersebut kita beri warna. Nah, untuk warna di sini kita buat sebentar kita buat warna kuning. Kemudian kita klik lagi bracer untuk buat lekukan di bagian atasnya itu. Nah, untuk lekukan ini sendiri sesuai dengan apa yang mau kita buat gitu. Jadi usahakan lekukan ini kita buat seunik mungkin gitu. Nah, kemudian setelah kita buat, kemudian kita kursor, kita tekan shift, kita hapus untuk yang bagian luarnya itu. Nah, kita ulangi karena tadi ada kesalahan. Kemudian kita arahkan kursor, tekan shift, kemudian kita intercept gitu. Nah, setelah itu untuk bagian atas juga kita beri warna gitu. Nah, untuk warna kita lebih cerah untuk bagian atas. Namun
untuk bagian tengah itu kita beri dulu warna hitam gitu. Kita klik dulu warna hitam. Nah, kemudian setelah itu kita buat poligon untuk bagian sisi gitu. Kita buat poligon dengan 20 sisi gitu. Kemudian kita kursor, kemudian kita titik center kita letakkan di tengah. Kemudian kita klik warna putih. Kemudian kita hilangkan line gitu. Baru kita tarik ke dalam supaya membentuk seperti pedal gitu. Setelah itu kita poligon yang kita buat ini kita untuk kita masukkan gambar gitu. Nah, jadi untuk gambarnya sendiri ini sebelumnya sudah saya siapkan dan sudah saya download dari Google gitu. Kemudian saya remove untuk background belakangnya. Nah, untuk hasil tersebut setelah itu saya copy, saya masukkan pada Corel tersebut gitu, pada lembar kerja ini. Nah, untuk gambar nuggetnya sendiri kita letakkan pada poligon yang kita buat tadi gitu. Setelah itu saya memberi nama untuk nama kemasan produk saya gitu. Nah, untuk produk ini saya membuat nama AG Nugget. Kemudian saya ubah warna tulisan tersebut dan juga pilihan tulisannya saya ubah. Kemudian saya letakkan pada kemasan yang telah dibuat gitu. Posisikan nama produk ini di bagian dekat gambar gitu. Pastikan tulisan tersebut pada titik tengah gitu. Nah, untuk tulisan AG-nya sendiri saya letakkan di bagian atas dan nuggetnya itu saya letakkan di bagian bawah. Kemudian saya membuat untuk produk sendiri ini kan identik kita untuk beratnya sendiri gitu. Nah, untuk berat sendiri berat kemasan saya itu saya buat 75 gram gitu. Setelah saya itu kita ubah tulisannya, fontnya kita ubah, kemudian kita beri warna hitam. Nah, karena kan untuk di berat ini untuk di bagian neto ataupun berat produk ini saya letakkan pada font di bagian bawah gitu. Nah, jadi kemudian setelah selesai dibuat tinggal saya atur di bagian bawah pada produknya, kemasan produk saya gitu. Kemudian saya untuk mengisi kekosongan gambar, saya mengambil gambar lagi untuk gambar nugget yang telah saya download sebelumnya dari Google juga gitu, dan telah saya remove background gitu. Jadi tinggal bagian produk tersebut. Setelah itu saya atur, kemudian saya untuk kemasan ini saya membuat slogan gitu biar lebih keren. Nah, untuk slogannya sendiri itu saya buat nugget crispy gitu, biar orang itu tertarik dan menarik gitu untuk membeli produk yang saya buat gitu. Nugget crispy. Nah, kemudian kita ubah fontnya pada font kita sesuaikan Britannic bold gitu. Nah, karena saya lebih menarik gitu. Kemudian kita ubah lagi fontnya
Nah, kemudian kita letakkan untuk slogannya itu di bagian bawah gitu. Nah, tak hanya itu, saya juga meletakkan logo halal gitu, logo halal pada kemasan saya gitu, supaya lebih menarik gitu, dan menampilkan bahwasanya produk yang kemasan yang ada ini, bahwasanya produknya itu memang halal gitu dan layak untuk dikonsumsi gitu. Nah, setelah itu untuk lekukan yang bawah dan atas itu saya grupkan ataupun saya kelompokkan, kemudian saya copy untuk di bagian lembar kerja yang kedua gitu, untuk di bagian belakang. Nah, untuk lekukannya sendiri bagian belakang itu saya beri warna hitam gitu. Nah, kemudian untuk yang awalnya tadi pada lembar sebelumnya itu warna hitam, untuk yang di tengahnya ini saya ubah menjadi warna oranye gitu. Setelah itu saya copy. Nah, untuk untuk nama saya mengambil fontnya saya copy, saya letakkan di bagian lembar yang kedua. Kemudian saya ubah warna font tersebut menjadi warna hitam gitu. Yang awalnya tadi warna kuning saya ubah menjadi warna hitam. Kemudian tak hanya itu, saya juga setelah ini saya membuat varian gitu. Nah, varian untuk di produk yang akan saya buat gitu. Tapi sebelum itu saya atur untuk ukuran dari font itu gitu. Jadi untuk nama produknya itu saya atur lebih menarik. Kemudian saya meletakkan beberapa gambar pada lembar kerja yang kedua gitu. Nah, gambar yang saya letakkan itu gambar yang nugget yang terpotong gitu, yang satu-satu gitu. Kemudian untuk varian rasa, nah varian rasa sebelumnya itu sudah saya buat gitu kan, saya buat supaya mempermudah dalam pembuatan produk ini gitu. Jadi saya buat di luar lembar kerja, kemudian saya tempel di bagian lembar kerja yang kedua gitu, untuk di font bagian belakangnya. Nah, untuk di varian rasa ini, di sini saya menyiapkan original, barbecue, udang dan ayam. Tuh. Selanjutnya saya menambahkan gambar pada sudut bagian atas itu. Nah, gambar itu saya ambil dari saya copy dari lembar kerja sebelumnya gitu. Nah, kemudian saya letakkan gambar tersebut di bagian varian rasa di kemasan yang kedua. Setelah itu pada bagian belakang saya tambahkan juga untuk komposisi dari nugget tersebut itu. Nah, jadi untuk komposisinya sendiri sebelumnya sudah saya siapkan sebelumnya agar memudahkan itu. Nah, untuk komposisinya sendiri itu ada daging, kemudian tepung, telur dan lainnya gitu. Kemudian kita ubah fontnya tersebut dan warna dari tulisan gitu. Kita atur pada bagian bawah lembar kerja yang telah kita siapkan. Hal selanjutnya yang saya siapkan yaitu saya menyiapkan untuk logo daur ulang gitu. Nah, untuk logo daur ulang ini sebelumnya yang telah saya siapkan juga gitu, saya download dari Google, saya copy pada folder download di bagian luar project gitu.
Nah, karena bagian bawahnya itu warna hitam dan untuk bagian logo tadi daur ulang itu warna hitam, jadi tidak saya gunakan gitu. Nah, tadi untuk logo daur ulang tadi kan karena kita warna hitam tadi. Nah, saya mendownload ulang gitu, saya download ulang. Tuh, saya download ulang dan saya ganti jadi warna hijau gitu supaya tidak bertabrakan dengan latar yang telah kita buat gitu. Kemudian saya juga menambahkan logo untuk buang sampah pada tempatnya gitu, agar pada kemasan pada bagian belakang ini tidak terlalu kosong gitu. Kemudian kita ekspor untuk project yang awal gitu. Nah, untuk ekspor ini kita pisahkan untuk bagian depan dan bagian belakang gitu, supaya kita memudahkan untuk kita masukkan ke Photoshop gitu, supaya gambar kemasan kita itu menjadi 3D gitu. Nah, pada bagian ini saat mengekspor bagian yang kedua untuk kemasan ini, bagian project yang kedua itu saya pindahkan di shift yang kedua gitu, supaya pada ekspor yang pertama ini tidak menyatu dengan project yang kedua gitu. Nah, untuk yang project kedua itu pada lembar kerja kedua yang telah saya pindahkan tadi, kemudian kita ekspor untuk yang bagian belakang ini. Setelah kita membuat kemasan tadi, kemudian kita masuk ke Photoshop gitu. Kemudian kita klik untuk yang di bagian atas ini untuk di bagian depan, kemudian yang bawahnya ini untuk di bagian belakang. Nah, kemudian kita klik 2 kali, kita tekan untuk di bagian depan, kemudian kita masuk ke file, pilih place, kemudian klik pada bagian media. Nah, kemudian kita sejajarkan untuk ukurannya itu sesuai dengan template yang telah tersedia. Setelah sejajar, kemudian kita klik enter, kemudian kita nonaktifkan. Setelah itu kita Ctrl S, Nah, untuk bagian depan telah selesai. Kemudian kita beralih ke bagian belakang, kita klik 2 kali untuk yang back, kemudian kita klik pada bagian template, klik file, pilih face, kemudian klik pada template tersebut. Nah, kemudian kita sejajarkan untuk ukuran template yang telah kita buat sebelumnya pada CorelDRAW. Kemudian setelah sejajar kita enter, kemudian kita nonaktifkan kembali. Setelah itu kita Ctrl S, kemudian save. Nah, berikut telah jadi untuk kemasan pada produk kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.